Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk diketahui, ini adalah kuliah terakhir dengan saya. Jadi, tolong nanti salah satu dari kalian untuk menghubungi Pak Ali Bardadi, ya, mengabarkan kalau mulai minggu depan beliau yang masuk ya. Jadi dengan saya hari ini kuliah ke-8, jadi kuliah terakhir. Oke, jadi ini saya tambahkan materi ya untuk pengetahuan kalian ya. Sebenarnya ini materi tambahan, bukan materi utama dalam data mining. Cuman text mining ini bagian dari data mining juga. Oke, sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya ini dulu, saya berikan informasi dulu sedikit ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari sampai dengan sekarang ya. Jadi dengan saya sudah 8 pertemuan untuk hari ini ya. Di mana di pertemuan pertama kita ngebahas tentang pengantar tentang bisnis intelijen. Kemudian bagaimana penggunaan bisnis intelijen. Ya. Di kuliah ketiga sumber-sumber bisnis intelijen. Ya. Sumbernya dari mana dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke konsep dasar data mining. Ya. Jadi mengapa kita data mining, ya, apa saja jenis data mining, ya. Kemudian di pertemuan kelima kita sudah mengetahui ada 5 peran utama data mining, ya. Kemudian prosesnya seperti apa, ya. Kita sudah belajar bagaimana dimulai dari mengumpulkan data atau buat himpunan data atau dataset. Kemudian data itu perlu kita sebelum kita pahami atau kita mengerti tentang data, sudahlah tentu kita harus lebih dahulu menguasai bisnis prosesnya ya. Jadi bisnis understanding menjadi penting karena itu menjadi langkah awal ketika kita melakukan proses data mining, kita harus lebih dahulu memahami bisnis prosesnya. Ya. Jadi kita harus ngerti bagaimana data itu dihasilkan, bagaimana itu data dikumpulkan, terus data itu jadinya bagaimana. Itu semuanya tentu berasal dari bagaimana bisnis proses dari hal tersebut ya, sehingga kita mengerti bagaimana seyaknya sebuah bisnis proses berlangsung sehingga terjadi atau terkumpul data tersebut. Ya, selanjutnya kita bisa melakukan data understanding, ya, melakukan proses data understanding, ya, sehingga selanjutnya kita bisa melakukan data preparations, ya, sehingga menyiapkan data yang lengkap itu harus bagaimana. Ya, semua itu pada akhirnya dalam konteks bahasa data mining kita sebut ada data cleaning, ya, ada data integrations, ada data reduction dan sebagainya, ya, sampai ke data transformation dan sebagainya. Sehingga data yang sudah siap diproses, data siap dieksekusi, maka selanjutnya kita pilih kita mau melakukan metode apa. Salah satu dari 5 peran utama data mining yaitu apakah estimasi, apakah peramalan, klasifikasi, clustering atau asosiasi, ya, yang mana pada akhirnya akan menghasilkan pengetahuan. Ya. Nah, pengetahuan dihasilkan kalau sekadar bahwa sudah menghasilkan pengetahuan sudah cukup sampai di sana. Namun muncul pertanyaan karena pengetahuan kita peroleh akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya. Balik lagi ke pelajaran tentang bisnis intelijen itu apa, maka sudahlah tentu kita perlu meyakinkan diri bahwa pengetahuan yang kita peroleh, validitas dan kelengkapan serta akurasinya memang optimum. Ya. Untuk itu, semua pengetahuan yang dihasilkan dari data mining perlu dievaluasi. Jadi perlu kita uji, sehingga kita dapat mengetahui kualitas pengetahuan yang dihasilkan tersebut, baik dari sisi errornya sekecil mungkin, ya, akurasinya setinggi mungkin, ya,
dan sebagainya ya. Oke, kita sudah mengenal software RapidMiner sebagai salah satu tools data mining, walaupun sebenarnya masih banyak tools-tools yang lain. Ya. Oke, dan kita sudah mempraktekkan bagaimana melakukan estimasi, ya, bagaimana melakukan prediksi, bagaimana melakukan yang namanya klasifikasi, clustering, dan sampai menemukan klasifikasi. Oke, nah hari ini materi tambahan tentang teks ya. Pada prinsipnya teks mining ini sama saja seperti pelajaran data mining yang lain. Tapi kalau data mining yang lain itu datanya semuanya adalah angka. Datanya sudah berupa numerik ya. Namun kalau datanya belum berupa numerik, masih berupa teks atau kalimat, ini yang disebut dengan text mining ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi text mining ya, perlu saya beritahukan ya. Di sini saya sudah mencantumkan kuis ya, tapi sejujurnya saya belum selesai menginput soal. Ini baru kerangka kuisnya aja. Jadi saya karena ya tadi makanya saya terlambat masuk karena saya masih ngotak-atik di kuis tadi. Ya, saya baru sadar kalau sudah jam 1 lewat dan ini belum siap ya, belum selesai. Jadi saya pikir kuisnya belum saya on-kan sekarang. Kuisnya itu akan saya set mungkin supaya tidak mengganggu jam kuliah kalian, akan saya buat jadwalnya hari Sabtu aja barangkali ya, hari Sabtu jam 8 pagi ya, seperti waktu jam 8 sampai jam 12. Udah waktunya untuk mengerjakan kuisnya ya, kamu kerjakan sambil santai-santai ya, tapi perhatikan jam 8 sampai 12 itu adalah waktu untuk mengakses ya, tapi setelah diakses ngerjakannya tidak lama, cuma 40 menit ya. Asumsi saya adalah saya kasih 40 soal, soal 1 menit ya, cukup untuk berpikir. Ini sekedar untuk nilai tugas ya, karena kita ketahui nilai itu kan ada NTR, nilai tugas rutin, ada nilai UTS dan ada nilai UAS ya. Nah, seperti yang saya janjikan untuk UTS dari saya nanti berupa tugas paper ya. Nah, tugas paper dan ngumpulnya itu boleh menjelang UAS nanti ya, tidak mesti buru-buru sekarang, kerjakan baik-baik aja gitu. Tapi untuk tugas yang 25% ya, skornya lebih rendah, barangkali perlu ada kuis ringan untuk latihan-latihan gitu ya. Oke, ini tolong diperhatikan. Jadwalnya saya jadwalkan hari Sabtu pagi tanggal 19 ya, jam 8. Nah, itu. Jadi punya cukup waktu untuk persiapan belajar dan sebagainya, dan itu mungkin serentak dengan kelas bilingual juga. Jadi makanya belum saya buka sekarang, karena kelas bilingual besok baru saya informasikan. Oke ya, jangan lupa itu ya. Jadi nanti kalau sekarang belum bisa diakses ini, karena memang belum ada soalnya, masih kosong. Ya, saya belum selesai dari itu. Oke ya, jelas ya untuk itu. Untuk ini saya kembali ke materi kita hari ini. Ya, text mining ya. Text mining. Jadi simpelnya text mining itu sebetulnya sama dengan data mining biasa. Ya. Sama dengan data mining biasa. Cuman data mining biasa, data yang kita miliki merupakan data yang sudah terstruktur. Ya. Bagaimana kita belajar basis data, di mana ada baris, ada kolom, ya. Ya, di mana data itu, baris itu adalah record-nya, sementara kolom adalah atribut-atribut. Dan isinya biasanya sudah berupa data
numerik biasanya. Ya. Nah, sementara text mining, ya, sebenarnya prinsipnya sama dengan data mining, yaitu bagaimana kita mengolah data untuk memperoleh pengetahuan dari data tersebut. Nah, persoalannya adalah datanya masih berupa data yang unstructured atau setidaknya baru sampai semi-structured. Data yang sifatnya teks. Jadi bisa jadi betul-betul unstructured, data yang tidak terstruktur ya, jadi nggak jelas baris kolomnya gitu. Kenapa? Karena dia masih berupa teks kalimat. Nah, data yang berupa teks kalimat itu pun kita bisa gali pengetahuan yang ada di dalam. Wujudnya bisa macam-macam ya. Kita juga bisa mengklasifikasikan dokumen ya, dokumen teks tentunya ya. Kita klasifikasikan dia termasuk kelompok mana. Atau pengen kita klaster ya. Itu juga bisa ya. Bisa diprediksi juga ya. Dan yang paling umum yang kita kenal ya biasanya dalam text mining ini adalah sentimen analisis ya. Jadi kalau ada satu pendapat, ada teks ya pendapat misalnya, pendapat itu cenderung positif, negatif atau netral misalnya. Atau hanya positif negatif. Nah, itu sentimen analisis. Kita bicara tentang pendapat orang. Kita bicara tentang pendapat. Apa pendapat orang misalnya. Jadi kita mengumpulkan data yang sifatnya teks. Karena pertanyaannya misalnya, apa pendapat Anda? Nah, misalnya, ya, kita kumpulkan dari responden, nanti tentunya jawaban dari responden berupa kalimat, berupa teks kalau kita tulis. Gitu ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita memahami data tersebut. Nah, jadi prinsipnya lebih kurang sama. Ya. Jadi kalau kita punya proses data mining biasa, jadi tidak ada data, kita coba analisa ya dengan deskriptifnya misalnya min-nya berapa, mediannya berapa, modusnya apa misalnya, atau langsung kita olah ya, kita masukkan dia dalam algoritma untuk klasifikasi, untuk clustering dan sebagainya ya. Namun kalau dia merupakan teks data yang kita miliki ya, maka text mining itu sebetulnya sama saja dengan data mining, tapi perbedaannya adalah di tahap pre-processing ya, ketika data itu baru dikumpulkan ya, kita harus terlebih dahulu lakukan yang namanya text processing. Apa itu text processing? Bahwa data yang sifatnya unstructured atau semi-structured ya, maksimal semi ya, bahkan pada umumnya adalah unstructured ya, data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur itu data yang jelas baris dan kolomnya. Tapi kalau dia tidak terstruktur, ya nggak jelas baris sama kolomnya. Ya, nggak seperti database yang sebagaimana yang biasa kita pelajari dalam database ya. Jadi dia disebut data, tapi datanya nggak beraturan, nggak terstruktur. Ya. Maka kita perlu melakukan strukturisasi. Jadi data itu yang kita kumpulkan, ya bisa saja kita mengumpulkan data berasal dari web, ya kita melakukan crawling, ya dari internet misalnya, dari email orang, dari Twitter ya, dari pendapat orang di apa sosial media misalnya, itu kita kumpulkan. Nah, tinggal bagaimana caranya selanjutnya data yang tidak terstruktur itu kita strukturkan formatnya. Nah, proses konversi mengubah data yang tidak terstruktur, data yang masuk kategori unstructured data, dikonversi
menjadi data yang terstruktur, inilah yang disebut dengan text processing. Ya. Jadi kalau sudah selanjutnya, kalau sudah selesai proses text processing-nya, di mana datanya sudah terstruktur, datanya sudah berubah jadi numerical, sudah numerik, maka selanjutnya prosesnya persis sama data mining. Jadi sekali lagi, kalau kita kembalikan lagi ke tahapan atau proses data mining, kita prosesnya sebenarnya sama saja secara blok diagramnya, ya. Bahwa yang pertama, bagaimana caranya kita ngumpulkan data dulu, ya. Kita punya data, punya himpunan data. Nah, bedanya adalah ketika data dalam bentuk teks ada di tahap nomor 1 ini, ya. Nah, data pre-processing-nya itu berbeda dengan data pre-processing dengan data mining biasa. Yaitu ada tambahan, ya. Ada tambahan, yaitu namanya text processing tadi. Proses konversi data yang semula berupa data unstructured, karena dia masih berupa data teks, itu kita strukturkan, ya, kita strukturkan formatnya. Ketika dia sudah terstruktur, maka nanti selanjutnya ya balik lagi ke prosedur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau ada yang perlu di-cleaning, kita cleaning dulu. Kalau ada yang perlu diintegrasikan, kita integrasikan dulu. Jika perlu direduksi, ya kita kurangi. Ya, mana yang nggak perlu misalnya, mana yang perlu diubah formatnya, kita ubah, transformasi, dan sebagainya. Intinya, ya intinya bagaimana sesuatu yang tadinya unstructured data, itu kita structured-kan. Ya, itu namanya text processing. Bedanya cuma di sana. Jadi text mining itu cuma di situ aja perbedaannya. Selanjutnya sudah sebagaimana proses data mining yang lain. Ya, masuk ke tahap kedua, yaitu pemilihan metode data mining, ya, mau diestimasi kah, mau diprediksi kah, mau diklasifikasi dan sebagainya, clustering atau asosiasi. Dan selanjutnya akan menghasilkan pengetahuan. Dan yang terakhir, pengetahuan itu akan kita untuk menjaminkan kualitas pengetahuan yang diperoleh. Oke ya. Nah, yang perlu kita pahami karena menyangkut tentang data teks, ya, perbedaannya adalah ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, ya, kita harus memahami bahwa setiap kata, ya, setiap kata itu terdiri atas karakter-karakter, ya. Kita tahu, ya, kata itu terdiri gabungan dari karakter, ya. Contohnya di sini words. Words itu adalah sebuah kata yang asalnya dari karakter W, O, R, D, S, ya. W, O, R, D, S. Nah, kalau kita lihat dari sini contoh, ya. Bahkan spasi juga merupakan sebuah karakter, ya. Oke, ya. Nah, yang harus kita pahami juga adalah, ya, disebut satu kata, ya, dia disebut satu kata, atau setiap kata itu dipisahkan oleh spasi. Ya, tolong dipahami itu, ya. Jadi ketika kita menyusun suatu kalimat, ya, kalau dia dipisahkan oleh spasi, ya, dalam bahasa Inggris disebut blank space, ya, maka disebut satu kata. Itu disebut sebagai satu kata. Nah, dalam text mining, ya, setiap kata itu disebut sebagai sebuah token. Ya, jadi tolong dipahami istilah, ya. Jadi
dalam text mining ya, kita mengatakan satu kata disebut sebagai satu token. Ya. Jadi kalau dalam sebuah dokumen ada 100 kata, maka akan ada 100 token. Ya. Di mana yang disebut satu kata itu adalah satu kata yang dipisahkan oleh spasi. Ya. Asal dia dipisahkan oleh spasi, itu disebut satu kata. Nah, karena satu kata disebut satu token, maka proses mendiskretisasi kata yang ada dalam sebuah dokumen disebut tokenisasi. Ya, jadi karena satu kata disebut satu token, ya maka proses diskretisasi dari kata-kata yang ada dalam sebuah dokumen itu disebut sebagai tokenisasi atau tokenizing. Ya. Jadi apa itu tokenizing? Tokenizing pada prinsipnya adalah proses memisah-misahkan ya, setiap kata ya, yang ada di dalam sebuah dokumen. Karena bisa saja sebuah dokumen itu isinya kan banyak kalimat, ada paragraf, banyak kata-kata di dalamnya, satu dokumen kita sebut. Nah, memisah-misahkan dia menjadi satu kata sendiri-sendiri itu disebut tokenisasi. Ya. Jadi bagaimana cara kita memandang sebuah dokumen, ya? Kita bisa saja mengatakan sebuah dokumen itu lengkap keseluruhan, atau bisa saja kita mengatakan satu dokumen itu adalah satu kalimat, satu sentence. Gantung ya bagaimana cara kita memandang. Ya. Sehingga dengan demikian sebuah dokumen sederhananya adalah serangkaian kumpulan dari token-token. Ya, itu ya prinsip yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Oke, jadi contoh di sini misalnya ada dokumen satu yang isinya "This is a book on data mining". Itu dokumen satu. Dokumen kedua tertulis "This book describe data mining and text mining using RapidMiner". Ya. Jadi kurang perhatikan bahwa satu kata adalah sesuatu yang dipisahkan oleh spasi. Nah, itu disebut satu kata. Ya. Setiap kata disebut token. Sehingga proses memisahkan kata-kata yang ada di dalam sebuah dokumen kita sebut tokenisasi. Sehingga kita bisa memandang ya atau kita bisa memahami secara sederhananya bahwa yang disebut dokumen itu adalah serangkaian kumpulan dari token. Ya, kumpulan dari token. Jadi atau dokumen itu adalah kumpulan dari kata-kata. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada prinsipnya data mining itu atau text mining itu sama dengan data mining biasa. Bedanya cuman ya data yang kita miliki awalnya berupa teks. Ya, awalnya berupa teks yang ada di dalam dokumen. Teks yang ada di dalam dokumen. Ya.
Nah, bagaimana cara kita menstrukturkan data yang semula berupa teks yang ada di dalam dokumen, ya, maka selanjutnya akan ada istilah yang seperti saya katakan tadi, bahwa teks itu akan dikonversi sedemikian rupa sehingga dia menjadi sesuatu yang numerik juga pada akhirnya. Ya. Nah, bagaimana cara mengkonversi teks sampai jadi numerik? Jadi kita menstrukturkan data yang tadinya unstructured karena dia berupa kumpulan kata-kata yang ada dalam dokumen, sekarang kita strukturkan sehingga dia jadi seperti data yang pada umumnya, yaitu data yang terstruktur. Apa itu data yang terstruktur? Data yang terstruktur adalah data yang terdiri atas baris dan kolom. Ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke dokumen yang tadi, contoh yang kita gunakan ada 2 dokumen. Ya. Dokumen tadi, yang pertama, dokumen pertama adalah tulisan, "This is a book on data mining." Ya, itu dokumen 1. Dokumen kedua, "This book describe data mining and text mining using RapidMiner." Ini kalau kita buat susunannya, ya, maka kita lihat di dokumen 1, this ada, ya, ada kita kasih simbol 1. Kalau tidak ada diganti dengan simbol 0. Ya. Di dokumen 1, this ada 1, is ada 1, ada 1, book ada 1, on 1, dan seterusnya. Kita lihat ya. Keseluruhannya itu menunjukkan kalau dia 1, berarti dalam dokumen itu ada kata tersebut. Ya. Di dokumen kedua, kalau 1 berarti kata itu ada. 0 berarti kata itu tidak ada. Jadi kita menghitung kemunculan atau frekuensi kemunculan dari kata tersebut di dalam dokumen tersebut. Ya. Oke, dan sampai di sini bisa dilihat ya. Di sini kita coba menyusun semua kata dalam setiap dokumen. Sepintas kita sudah bisa melihat dengan bentuk yang seperti ini, kelihatan strukturnya. Kelihatan strukturnya. Jadi data kita sudah jadi terstruktur. Kenapa saya bilang terstruktur? Karena kita punya baris dan kolom. Di mana baris adalah dokumennya, dokumen 1, dokumen 2. Kolomnya itu adalah atribut. Ya. Apa atributnya? Atributnya adalah kata apa yang ada di dalam setiap dokumen. Di mana 1 artinya ada, 0 artinya tidak ada kata tersebut dalam dokumen. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana proses ini sudah kelihatan strukturnya. Jadi sebenarnya proses ini pada prinsipnya proses untuk membentuk matriks datanya nanti, ya. Untuk matriks datanya, ya. Kita tahu matriks pasti ada baris dan kolom, ya. Ini dokumen menjadi baris, sementara kata apa yang terkandung di dalam dokumen tersebut itu menjadi kolomnya atau atributnya. Nah, bisa kamu perhatikan ya bahwa setiap kata atau tadi kita sudah tahu kata di sini disebut token, maka setiap token itu menjadi atribut dalam data kita. Ya, data ya, kita jadikan token itu sebagai atribut, sementara dokumen itu menjadi record atau ya dalam sini disebut example ya data. Ya. Jadi datanya itu adalah dokumen atau record-nya atau row-nya itu adalah dokumen, sementara atribut adalah token atau kata-kata yang ada di terkandung di dalam setiap dokumen.
Nah, kita coba ya menghitung frekuensi kemunculan, ya frekuensi kemunculan kata tersebut. Ya, kita lihat tadi misalnya di sini ada berapa kata di dokumen 1? This is a book on data mining. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata. Ya. Jadi dalam dokumen 1 ada 7 kata. Sementara dalam dokumen 2 ada 1, 2, ada lagi. Di dalam tabel tuh, maaf, saya ini agak keganggu, ketutup sama slide. Ada 10, Pak. Hah? Ada 10. Oke, nah ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 kata untuk dokumen kedua ya. Oke, dokumen 1 ada 7, dokumen 2 ada 10 ya. Nah, kalau kita coba hitung frekuensi kemunculannya setiap kata dibagi dengan total jumlah tokennya, ya, maka bisa kita lihat token this, ya, kata pertama itu this, pada dokumen 1, dia kemunculannya adalah 1/7 atau 0,1428. Begitu juga yang lain, karena semuanya hanya muncul 1 kali. Sementara pada dokumen kedua, ya, pada dokumen kedua, dari total 10, kata-kata this misalnya muncul 1 kali, jadi 1/10, 0,1. Book juga 1 kali. Data 1 kali. Tapi mining itu muncul 2 kali. Sehingga skornya adalah 2/10 atau 0,2. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kita mengkonversi data kita menjadi sesuatu yang terstruktur, di mana kita menampilkan angka numeriknya berasal dari perbandingan frekuensi kemunculan kata dibagi total kata. Nah, kalau sudah jadi tabel matriks yang berisi angka-angka perbandingan frekuensi kemunculan token atau kata terhadap total kata yang ada dalam dokumen tersebut, ini disebut TDM, ya, Term Document Matrix, ya, namanya. Atau ada yang nyebutnya sebagai dokumen vektor atau dokumen vektor. Ya, disinilah awal mula ya, yang namanya pre-processing text mining tadi. Ya, karena pada prinsipnya bagaimana yang awalnya berupa kata-kata this, is, a, book, dan seterusnya, ya, itu akhirnya hilang, nggak lagi disebut this, is, ya, book, mining, ya, and itu nggak disebut lagi kata-katanya, tapi yang kita catat, yang kita jadikan data adalah term dokumen matriksnya atau TDM-nya, di mana TDM itu dihasilkan dari perbandingan frekuensi kemunculan kata terhadap total kata. Oke. Nah, yang perlu kita juga pahami bahwa dengan cara yang begini, artinya setiap satu kata dalam dokumen akan menjadi satu atribut. Perhatikan ya, satu kata dalam dokumen akan menjadi satu atribut.
Jadi kalau kita contoh tadi, dokumen 1 ada 7 kata. Maka setiap kata menjadi satu atribut sendiri. Nah, kamu bayangkan kalau kamu punya surat yang isinya 3.000 kata, dan kebetulan 3.000 kata atau 3.000 kata yang berbeda-beda, maka ketika kita formatkan yang tadinya unstructured menjadi structured, ya, maka kita akan punya satu baris data yang terdiri atas 3.000 kolom, 3.000 atribut. Ya, makanya nanti dalam text mining ini, riset-risetnya itu bercerita tentang bagaimana mengubah teks menjadi angka, jadi numerik. Kemudian setelah jadi numerik, ya tadi, misalnya terlalu banyak atributnya, ya, maka perhatian kita adalah bagaimana mereduksi atribut, bagaimana memilih atribut yang benar-benar mempengaruhi apa itu klasifikasi atau clustering nantinya gitu. Jadi riset-risetnya itu adalah bermain pada menyiapkan dokumen itu sebelum dia dieksekusi oleh algoritma data mining sebetulnya. Ya, menariknya di sana sebenarnya text mining itu ya. Kebetulan riset saya banyak clustering ya, clustering tentang teks ya. Banyak kan riset saya seperti itu, termasuk juga yang bimbingan saya anak-anak informatika ya. Kalau dulu bimbingan saya anak informatika rata-rata mereka penelitiannya tentang reduksi dimensi pada dokumen teks ya. Karena apa? Ya seandainya teks itu satu lembar dokumen ada 3.000 kata, 2.000 kata, bahkan ada sampai ratusan kata gitu, maka itu akan menjadi sekian banyak juga jumlah atributnya. Persoalannya adalah kita bermain dengan high dimension data atau high atribut data itu tidak baik untuk algoritma-algoritma tertentu ya. Oke, sampai dengan tadi kita baru dapat yang namanya TDM ya, term document matrix. Tapi term dokumen matrix ini belum optimal ya, belum optimal. Kenapa? Karena dia setiap baris akan beda-beda. Ya karena dia adalah perbandingan antara frekuensi kata di dalam dokumen tersebut. Sehingga akan lain-lain seperti ini kan. Yang di dokumen 1, this itu 1/7. Ya. Tapi di dalam dokumen 2, dia 1/10. Kan tidak sama itu, padahal untuk kata yang sama. Nah, bagaimana cara supaya setiap kata akan punya value yang standar, ya. Ya, maka selanjutnya muncul konsep yang namanya TF-IDF. Ya, TF-IDF. TF itu singkatan dari term frekuensi, IDF itu adalah inverse dokumen frekuensi. Apa itu TF-IDF? TF-IDF itu adalah sebuah teknik untuk melakukan apa ya istilahnya lebih tepatnya untuk membuat matriks itu menjadi standar untuk semuanya gitu ya. Jadi kita akan membandingkan seberapa sering kemunculan suatu token ya, term frekuensi itu adalah seberapa sering dia muncul, tapi juga dibandingkan dengan inverse dokumen frekuensi, seberapa sering dia muncul di banyak dokumen atau sedikit dokumen. Ya. Nah, jadi rumusnya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini sebenarnya ada pelajaran sendiri ya. Kalau di informatika ada mata kuliahnya namanya pemrosesan bahasa alami ya, atau bahasa Inggrisnya natural NLP,
LP, Natural Language Processing, ya. Nah, di e-learning juga sudah saya posting, ya. Ada PowerPoint penjelasan tentang bagaimana mekanisme materi tentang mengkonversi teks sampai jadi apa namanya TF-IDF ini, ya. Saya tidak akan membahas terlalu banyak di sini karena bukan domain kita, ya. Ini pokoknya kita pakai aja. Jadi ada teknik, ya, ada teknik yang intinya adalah bagaimana yang semula dia berupa teks, dia berupa kata-kata sampai dia menjadi numerik. Nah, ini, ya. Ini sudah saya posting juga, ya, di apa namanya, di e-learning, ya. Ada materi tentang itu, ya. Ini ada pemrosesan bahasa alami, ya. Pemrosesan bahasa alami itu silahkan di ini kan, ya, mau download, ya. Ini ada materinya, ya. Kalau mau belajar tentang bagaimana secara rinci penjelasan ini, ya, pemrosesan bahasa alami. Ini intinya adalah bagaimana yang semula teks itu dijadikan numerik, ya. Nah, ini, ya, contoh nih teks 1 atau dokumen 1, teks 2, ya. Nah, itu bagaimana sampai dia berubah menjadi nah ini, ya, ada contoh rumus ini. 1 kata, ya. Kemudian dihitung frekuensinya, dia muncul berapa kali, ya. Ya. Namanya backward count factorization, ya. Kata pergi muncul 2 kali, misalnya Andi muncul 1 kali, dan seterusnya. Ini sudah saya posting, ya. Sampai akhirnya jadi yang namanya TF-IDF, ya. Term frekuensi inverse dokumen frekuensi, ya. Sampai dia jadi bobot, ya. Jadi proses jadi bobot. Oke, ya. Saya kembali lagi ke itu tadi, ke slide yang tadi. Ya, kalau kita balik lagi ke sana. Oke. Intinya adalah kalau kita sudah dapat menghasilkan TF-IDF, ya, sudah menghasilkan TF-IDF, katakan sederhananya, maka selanjutnya tidak ada lagi kata-kata dalam data kita. Ya. Semua sudah berubah menjadi yang namanya numerik. Ya, wujud numeriknya adalah TF-IDF. Ya. Sudah berupa angka-angka dia. Nah, yang perlu kita ingat, ya, yang perlu kita ingat tadi, ya, prinsipnya adalah kita menghitung frekuensi, ya. Kita menghitung frekuensi. Jadi nilai data itu akan sangat tergantung seberapa banyak jumlah katanya yang muncul, frekuensi kemunculannya. Ya. Jadi kita hitung, ya, misalnya kata-kata this tadi, ya, this itu di dokumen 1 dia muncul 1 kali dari total 7 kata. Ya. Sementara kata mining tadi muncul 2 kali dalam dokumen kedua dari total 10 kata. Jadi terlihat value-nya sangat tergantung pada berapa banyak frekuensi tersebut muncul. Oke, jadi ingat kunci pertama adalah value, ya, hasil konversi itu sangat tergantung pada berapa sering frekuensi kata-kata itu muncul dalam dokumen kita. Seberapa sering. Makin sering, maka makin besar value-nya. Nah, persoalannya adalah kita sadar, ya, dalam bahasa kita sehari-hari, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ya, atau mungkin bahasa-bahasa lain yang juga sama saja, kita seringkali menggunakan kata-kata yang frekuensinya cukup tinggi.
frekuensi cukup tinggi, tapi tingginya frekuensi penggunaan kata tersebut sebetulnya tidak punya makna yang spesifik. Memang penggunaannya saja yang berulang. Ya. Contohnya kalau bahasa Inggris, menunjukkan sebuah, this, ini, and, dan. Ya. Dan bahasa Indonesia juga, dan, maka, ya, adalah, misalnya. Itu seringkali kita menggunakannya berulang-ulang, tapi sebenarnya itu tidak terlalu punya makna tertentu. Nah, maka kata-kata yang sering digunakan, namun tidak punya makna yang spesifik atau tidak punya arti penting dalam struktur kalimat yang kita gunakan, maka supaya tidak mengganggu, ya, karena pasti nanti value-nya dia tinggi, karena dia sering muncul. Tapi keseringan munculnya dia itu sebetulnya tidak signifikan, tidak penting gitu. Maka kata-kata yang tidak penting itu harus kita buang. Harus kita buang. Proses membuang itu disebut stop words. Ya. Stop words. Jadi kita tidak ingin ada kata yang jumlah kemunculannya, ya, frekuensi kemunculannya itu tinggi atau besar, ya, namun sebetulnya dia tidak ada pengaruh yang spesifik, nggak ada pengaruh yang khusus terhadap makna dari kata-kata tersebut. Ya. Jadi kata-kata yang masuk kategori seperti itu harus kita filter dengan tujuan kita buang. Ya. Jadi proses stop word adalah proses filtering data kita filter, ya, untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Ya, stop word adalah proses filter untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Sehingga dari data yang tadi, maka TDM kita atau dokumen vektor kita itu perlu kita reduksi. Karena kita nggak perlu memproses kata-kata yang nggak ada maknanya. Ya, ini stop word. Oke. Bahasa Indonesia juga ada, ya. Nah, silahkan cari update terbaru, ya, stop word bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya stop word ini tergantung orang yang membuatnya, dia membuat vocabulary atau daftar pustakanya itu mungkin bertambah makin lama makin lengkap. Ya. Untuk sementara, saya sudah posting juga di dalam e-learning, ya, ada dalam e-learning apa namanya, daftar stop word bahasa Indonesia. Ya. Tapi ini sudah lama, ya, saya yakin sudah banyak tambahan kata-kata baru yang masuk kategori sebagai stop word yang nggak diperlukan. Ya. Jadi kalau kita lihat isi dari stop word bahasa Indonesia itu yang ada di saya ini belum terlalu banyak. Ya. Ini contohnya nih. Ada, adalah, adanya, adapun, agak, agaknya, agar, akan, dan seterusnya, ya. Nah, ini mungkin siapa tahu ada tambahan baru lagi. Oke. Nah, tapi paling tidak sudah ada nih filenya, ya. Silahkan nanti kalau perlu kamu cari saja, kamu Google saja, ya. Adakah update terbaru untuk stop word bahasa Indonesia, ya. Silahkan dicari nanti, ya, stop word bahasa Indonesia untuk diupdate, sehingga nanti kita bisa lebih akurat ketika kita melakukan proses text mining ini, ya. Oke. Nah, persoalannya adalah rapid miner dia hanya ada
bahasa Inggris. Ya, ada beberapa bahasa yang lain selain bahasa Inggris, seperti bahasa Prancis dan segala macam. Bahasa Indonesia belum ada. Jadi kalau ketika kamu memproses text mining menggunakan bahasa Indonesia, maka untuk stop word-nya harus dibuat sendiri. Ya itu tadi kayak tadi ya, dibuat sendiri atau cari yang terbarunya ya. Ini di sini dikatakan silakan googling ya dengan pakai keyword stop word bahasa Indonesia. Nah, kalau ada yang terbaru kamu download, nanti kita pakai dalam RapidMiner kita ya. Ya saya dalam beberapa penelitian yang menggunakan RapidMiner pada umumnya masih menggunakan dokumen teks bahasa Inggris ya. Nah, sementara kalau yang dokumen teks bahasa Indonesia itu belum bisa dibuat di RapidMiner ya, tapi bisa di coding sendiri ya, bisa di coding sendiri. Oke, langkah berikutnya adalah stemming. Apa itu stemming? Ya, kita tahu bahwa ini contoh ya, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu dia punya bentuk kata pertama, bentuk present. Misalnya work ya, bentuk past work. Kayak di sini recognize, bentuk past tense-nya recognize. Atau jadi adjektif recognizable. Ya. Bahasa Indonesia misalnya tunda ya, tunda. Kemudian jadi penundaan. Mundur. Jadi kemunduran. Ya. Jadi selain kata dasar, ya, ada kata-kata yang dibentuk ya setelah kata dasar itu diberi awalan atau akhiran. Jadi ada imbuhan. Ya. Bahkan ada sisipan dalam bahasa Indonesia itu. Ya. Nah, tentunya kata-kata tersebut itu hanya karena dituntut oleh struktur grammar ya seperti ini ya, struktur grammar misalnya recognize ya, recognize yang pas pakai ed seperti ini, atau recognizable, recognitions, itu hanya tuntutan karena kita menulis atau mengucapkan kata tersebut dalam format grammar yang ditentukan, tapi maknanya sama. Nah, dalam text mining, kita nggak butuh apa itu kata kerja pertama, apakah kerja kata past tense, ya, recognizing yang pakai ing untuk continuous tense dan sebagainya, ya, atau past perfect dia bentuk tiga dan sebagainya, karena secara arti dia sama. Ingat ya, bahwa text mining itu memahami makna. Ya. Knowledge itu didapat dari makna atau artinya. Ya. Sehingga bagi text mining, dia nggak peduli ya itu recognize, ya, recognizable, recognitions, atau recognize. Ya. Karena artinya akan dimaknai sama. Sehingga dalam text mining, semua kata-kata tersebut harus kita kembalikan ke kata dasarnya. Kita kembalikan ke kata dasarnya. Nah, proses mengembalikan kata ke kata dasarnya itu disebut stemming. Itu disebut stemming. Ya, sekali lagi ya, proses ini disebut stemming. Kalau stemming bahasa Inggris, itu yang terkenal adalah metode Porter. Kalau metode Porter itu bahkan di RapidMiner sudah ada modulnya, ya, kita tinggal ambil stemming Porter gitu. Ya.
ini juga dalam bahasa Indonesia belum ada modulnya. Jadi nanti harus dibuat modul stemming bahasa Indonesia gitu ya. Bisa, sebenarnya bisa dibuat ya, bisa. Ya. Oke. Jadi sejauh ini kita sudah melakukan pre-processing apa saja, maka ketika kita punya data berupa dokumen teks, ya, maka setiap dokumen kita pecah-pecah menjadi kata. Proses memecah dokumen menjadi kata disebut tokenizing, ya, tokenize. Proses mengkonversi, ya, dokumen menjadi kata yang terpisah. Ya. Kemudian kata-kata tersebut dipilih mana kata-kata yang tidak penting, kata-kata yang tidak punya makna. Maka dilakukan namanya stop word removal, membuang kata-kata yang nggak penting. Ya. Maksud nggak penting itu dia paling sering muncul karena saking pentingnya, saking seringnya muncul karena nggak punya makna, di mana-mana dia muncul gitu. Sesuatu yang penting itu adalah ketika dia jarang muncul gitu ya. Dalam hal ini untuk teks begitu caranya ya. Ya. Kemudian difilter dan terakhir kemudian dilakukan stemming, di mana stemming itu semua kata-kata dikembalikan ke kata dasarnya. Ya, kemudian sebenarnya yang penting sampai di sana, tapi ada tambahan n-gram. N-gram itu adalah family ya, keluarga kata-kata. Ya, biasanya gini ya, contoh kalau dalam bahasa Inggris ini good morning ya, good morning. Jadi kalau good saja artinya baik. Tapi kalau good morning bukan berarti pagi yang baik. Dia berarti selamat pagi. Jadi dia adalah gabungan kata yang menjadi satu makna. Begitu juga good afternoon, good evening, good night, ya. Nah, itu tidak boleh diterjemahkan kata per kata. Jadi dia dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi n-gram itu bahasa Inggris yang sering ada. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia seperti apa ya. Ya seperti ya mungkin juga selamat pagi ya. Bukan pagi yang selamat nanti siangnya jadi kecelakaan misalnya. Bukan itu maksudnya ya. Dia adalah satu kesatuan kata yang punya makna yang satu gitu. Walaupun dia mungkin adalah gabungan kata ya. Itu n-gram. N-gram itu family of words ya. Gabungan dari kata yang diucapkan itu seperti itu ya. Nah, ini juga perlu diinikan. Tapi ini kejadiannya hanya untuk kata-kata tertentu n-gram sini ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau bicara tentang tahapan pre-processing yang ada dalam text mining, yang baku itu adalah 1, 2, 3, 4. Ya, yang baku itu adalah 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Yang kelima itu hanya kejadian tertentu saja, ya, tidak semua kata demikian. Oke ya, jadi kalau kita lihat di Rapid Miner, proses itu modulnya sudah ada ya, tapi sepanjang ini bahasa Inggris ya, ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya ada yang nggak bisa gitu ya. Tapi kamu bisa cobalah ya, kamu bisa coba. Jadi misalnya kita punya source data ya, source datanya ngambil dari mana? Ya, karena kebetulan Rapid Miner itu bisa mengakses web misalnya ya, maka kita bisa menggunakan modul dia adalah read data dari web. Ini contoh ya untuk di sini di slide ini ya. Datanya berupa data dokumen yang di-download dari web. Ya, intinya dia datanya adalah teks ya, gitu maksudnya ya. Nah, data teks itu pertama dipecah-pecah. Jadi dokumen dipecah menjadi kata.
namanya tokenizing. Nah, jadi kalau kita masuk ke modul kedua, tokenize, apa artinya? Artinya data yang semula adalah dokumen teks, itu dipecah-pecah menjadi kata-kata. Tokenize. Ya, di mana dia akan dihitung berapa banyak setiap kata dibagi terhadap total kata yang ada dalam dokumen tersebut. Itu tokenizing. Berikutnya akan difilter dengan memilih mana kata-kata yang tidak punya makna, kata-kata yang umum. Ya, namanya perintah filter stop word. Nah, ini langkah kedua. Perintah stop word. Ya. Nah, kemudian barangkali ada kata yang perlu dipilih, ya. Ada kata-kata yang perlu dipilih, ya, dan sebagainya lah ya. Intinya sampai beberapa kali tergantung kebutuhan kita. Intinya ada filter tokens-nya itu. Dan yang terakhir, data itu mungkin perlu kita samakan format tulisannya misalnya, ya. Maka ada transform. Yang huruf besar barangkali kita jadikan huruf kecil dan sebagainya. Ya. Bisa kamu coba nanti ya kalau di RapidMiner. Ya. Nah, sampai di sana, maka kita sudah selesai melakukan yang namanya pre-processing. Kita sudah selesai melakukan pre-processing. Sehingga kalau sampai di sini kamu lakukan dengan contoh seperti yang ada di sini, maka data yang semula adalah data teks, ya, maka ketika kamu tarik keluar di sini ada hasilnya, result-nya, akan kelihatan dokumennya seperti apa. Seperti apa data setelah dia di-tokenizing, setelah difilter dengan stop word, dan kemudian dilakukan transformasi format. Ya. Nah, sebenarnya sampai di sini selesai sudah pre-processing atau text processing-nya. Ya, sudah selesai text processing-nya. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tunjukkan dulu mungkin salah satu contoh ya. Bentar ya, saya carikan skripsi ya. Saya carikan skripsi dalam hal ini. Ya. Ini disebut dengan text processing ya. Jadi pada prinsipnya text processing itu adalah konversi format data ya. Konversi format data. Ini konversi format data. Untuk mengubah data input dari bentuk teks menjadi angka numerik. Sebetulnya itu. Ya. Kalau dia sudah jadi numerik, sudah jadi angka, maka selanjutnya bisa dilakukan proses data mining. Nah, oke. Apa yang dilakukan? Konversinya itu pertama adalah disebut
case folding. Case folding. Yaitu proses menyamaratakan semua alfabet kapital menjadi alfabet kecil. Oke. Menyamaratakan semua alfabet yang tadinya mungkin ada huruf besar, ada huruf kecil, semuanya dibuat huruf kecil semua. Ya, itu case folding. Tadi nggak saya bahas ya. Saya langsung ke tokenizing ya. Tapi ini juga salah satu. Ya, bisa ya. Proses kedua, tokenize. Tokenizing, memecah kata-kata, memecah kalimat menjadi potongan kata. Itu sampai tahap kedua. Tahap ketiga adalah stop word removal, yaitu ini. Tahapan menghilangkan kata yang sering muncul dalam jumlah banyak, tapi nggak punya makna. Nah, gitu dia muncul sering, tapi nggak punya makna. Kemudian tahap keempat adalah stemming, yang berfungsi menghilangkan imbuhan pada kata sehingga menyisakan kata dasar saja. Sehingga menyisakan. Oke, jadi kalau dilihat ya, pertama pre-processing itu apa? Dilakukan case folding dulu. Case folding yaitu mengubah font ya, alfabet huruf kapital, huruf besar menjadi alfabet kecil. Itu namanya case folding ya. Setelah semua jadi huruf kecil, nggak ada lagi huruf besar, dilakukan tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata, jadi potongan kata. Yang ketiga, membuang kata-kata yang nggak perlu, kata-kata yang tidak punya makna. Ya, tidak punya makna tapi sering muncul, makanya disebut stop removal. Dan yang keempat, stemming, yaitu menghilangkan imbuhan atau mengembalikan pada kata dasar. Nah, kalau dia sudah jadi kata dasar, maka yang terakhir dilakukan yang namanya tahap pembobotan kata dengan metode yang disebut TF-IDF. Ya, TF-IDF. Term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Ya. Apa itu TF-IDF? Adalah sebuah nilai bobot ya dari kata yang diambil dari term frekuensi. Term frekuensi artinya frekuensinya berapa kali muncul. Ya. Dan kebalikan dari dokumen frekuensi. Maksudnya kebalikan atau inverse, artinya apa? Ya, nilainya akan semakin bagus kalau dia semakin jarang muncul di dikit dokumen. Kalau banyak kata, kalau ada kata yang sering muncul, artinya term frekuensinya tinggi, dan juga muncul banyak di dokumen, maka itu bukan kata-kata yang penting. Ya, kata-kata yang penting itu adalah dia banyak muncul, tapi tidak di banyak dokumen. Artinya dia hanya tertentu saja. Misal gini, ya, misal gini. Saya punya 5 paper, ya. Ada 1 paper komputer, yang 1 paper kedokteran, ada lagi paper pertanian, ada paper ekonomi, misalnya, 1 lagi paper bidang teknik. Bagaimana saya tahu ada sebuah kata dalam paper itu yang mencerminkan papernya? Ya.
kata yang penting dalam paper ilmu komputer sepatutnya dia paling banyak muncul, tapi kata-kata itu hanya muncul di paper ilmu komputer. Sebab kalau ada kata yang banyak muncul, tapi di komputer muncul, di teknik muncul, di kedokteran muncul, di pertanian muncul, di semua tempat muncul istilah itu, term tersebut, maka itu bukan kata yang penting. Itu kata-kata yang umum tadi, yang nggak punya makna. Misalnya, kalau kita punya kata algoritma, saya yakin istilah algoritma akan banyak muncul dalam bidang ilmu komputer, dalam dokumen komputer. Dan itu akan jarang muncul dalam dokumen kedokteran. Akan jarang muncul dalam dokumen pertanian misalnya. Maka istilah algoritma akan menjadi ciri dari dokumen ilmu komputer. Ya, begitu juga sebaliknya nanti. Kalau ada istilah-istilah kedokteran, itu seharusnya dia frekuensi term itu akan tinggi dalam dokumen kedokteran. Tapi dia jarang atau bahkan nggak pernah muncul di dokumen teknik misalnya. Dia jarang atau bahkan tidak pernah muncul dalam dokumen pertanian misalnya, istilah tersebut. Ya, ada satu istilah misalnya. Jadi itu yang dimaksud dengan inverse dokumen frekuensi. Nah, maksudnya inverse itu kita mencari kebalikannya. Ya. Nah, jadi TF-IDF itu pada prinsipnya dia akan memberikan bobot, ya, di mana bobot itu dihitung dari seberapa sering sebuah istilah atau sebuah term muncul dibandingkan dengan seberapa sering dia muncul di banyak dokumen atau sedikit dokumen. Nah, itu maksud dari TF-IDF itu ya. Oke ya. Jadi ada nggak gambarnya di sini ya? Ada ya. Saya tuh pengen nunjukkan ininya sebenarnya. Saya cari yang lain nih, misalnya ada nggak ya? Gambar. Di di bentar ya, mana ya? Saya carikan dulu contoh. Ada pengumpulan, konversi, format data. Ya, ini stemming bahasa Indonesia ya. Bisa kamu cari, bisa kamu download ya. Cari di Google aja pasti ada. Ya, stemming bahasa Indonesia Nazif dan Adriani ya. Ini ada sudah dibuat dokumennya ya. Oke. Nah, ini contoh ya, ini contoh mekanismenya ya. Nih, misalnya saya punya dokumen seperti ini ya, saya punya dokumen yang isinya sebagai berikut. Nah ini ya, isinya ini. Ini saya punya dokumen ini. Ya. Nah, maka langkah tadi adalah pertama case folding. Apa itu case folding? Dia mengubah yang ada huruf besar menjadi huruf kecil semua. Ya. Maka setelah case folding, hasilnya jadi seperti ini. Sudah nggak ada lagi huruf besar. Semuanya jadi huruf kecil. Nah, itu. Ya, itu case folding. Asalnya yang kuning yang atas, ya.
ada huruf besar ya. Terus case folding, maka hilang semua huruf besar jadi huruf kecil. Setelah jadi huruf kecil, maka dilakukan proses yang namanya tokenizing. Ya. Maka tokenizing dia akan menjadikan setiap satu kata sebagai satu token, di mana cirinya adalah yang disebut satu token itu adalah segala yang dipisahkan oleh spasi. Ya. Sehingga jadilah seperti ini. Dia hanya diambil yang munculnya aja ya. Dia tidak perlu dihitung berapa kali munculnya, belum. Di sini belum. Jadi tokenizing itu hanya mengambil satu kata untuk satu yang sama ya, untuk satu kata yang sama. Oke. Kemudian dari kata-kata tersebut dilakukan filtering, ya, dilakukan filtering yaitu mana kata-kata yang sering digunakan dan tidak punya makna dia dibuang. Ya, tadi contohnya dari sini ada di, dan misalnya adanya. Ini contoh-contoh kata-kata yang nggak punya makna, ya. Maka di sini kita lihat setelah dilakukan stop word removal, kata di sudah nggak ada, ya. Adanya sudah nggak ada dan sudah tidak ada. Ya, jadi kata-kata yang dianggap penting saja. Namun di sini masih berupa kata yang berimbuhan. Selanjutnya dilakukan stemming, misalnya stemming mengeluarkan, menegakkan, peraturan. Itu semua diubah menjadi kata dasar keluar, tegak, atur. Ya. Jadi diambil kata dasarnya. Setelah jadi kata dasar, baru dilakukan proses pembobotan dengan TF IDF. Ya, pembobotan dengan TF IDF. Ya. Tekniknya bagaimana membuat bobot, saya pikir bukan porsi kita untuk belajar melakukan itu, yaitu pelajarannya anak informatika tentang pemrosesan bahasa alami. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai di sini, ya. Sampai dengan text processing-nya saja. Jadi kalau kita lihat text processing tahapannya adalah satu case folding, huruf besar diubah jadi huruf kecil, kalau ada huruf besar diubah jadi huruf kecil. Setelah case folding dilakukan yang namanya tokenizing, yaitu mengubah kalimat menjadi kata-kata, dipisah setiap kata satu. Setelah tokenizing dilakukan filter stop word removal, membuang kata-kata yang tidak penting. Ya. Setelah stop word removal, baru dilakukan stemming, itu mengubah kata menjadi kata dasar. Nah, kalau sudah jadi kata dasar, maka dilakukan perhitungan ya untuk menghitung bobotnya, bobot kata tersebut ya dengan teknik yang namanya TF-IDF, term frekuensi dibandingkan terhadap inverse dokumen frekuensi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan materi kita selanjutnya. Oke, kalau sudah berubah ya, data berhasil kita ubah. Yang semula dia adalah teks sudah berubah wujudnya menjadi TF-IDF. Artinya sudah numerik data kita. Sudah numerik. Kalau sudah numerik, ya, maka kita bisa melakukan banyak hal terhadap data tersebut. Dan yang kita lakukan sudah tidak berbeda dengan data main. Ya. Misal, saya mau melakukan clustering. Ya. Jadi teks mau saya cluster, mau saya kelompok-kelompokkan. Misalnya, saya punya 100 data atau 100 dokumen. Saya punya 100 paper,
Misalnya, saya punya 100 paper, ya. Saya pengen mengelompokkan paper itu berdasarkan kategorinya. Ya. Kalau saya sudah tahu ciri-cirinya, maka itu saya sebut klasifikasi. Maka dokumennya, misalnya dokumen pertama adalah dokumen pertanian. Dokumen kedua, dokumen komputer. Yang ketiga, dokumen kedokteran, misalnya. Tapi kalau saya sudah tahu, ya itu adalah klasifikasi namanya. Ya. Masuk kategori yang namanya apa namanya? Supervised learning. Tapi kalau saya nggak tahu, pokoknya ini saya punya teks banyak, saya punya dokumen banyak, tercampur aduk, pokoknya saya pengen pisah-pisah, saya ingin kelompokkan. Maka jadilah kelompok A, kelompok B, kelompok C. Saya nggak tahu di kelompok apa. Ya, maka proses tanpa guidance, tanpa petunjuk itu disebut dengan text clustering. Ini baru setelah saya lihat isi klasternya seperti apa, baru saya definisikan. Ya. Ini contoh text clustering. Ya. Ini seperti yang ada dalam buku karangan Matthew Notes, ya, buku Data Mining Process. Kamu bisa buka bab 12, ya, bab 12, bukunya Matthew Notes, ya. Ini ada contoh kasus yang bisa kamu coba pakai Rapid Miner, ya. Datanya juga sudah ada di dalam data yang diberikan oleh Pak Romi, ya. Kalau kamu download datanya Pak Romi lengkap, dataset sudah ada, ya. Jadi ceritanya ini adalah ada paper, ya, ada paper yang tidak diketahui itu paper punya siapa. Nah, maka kita pengen periksa, kita pengen mengkategorikan dia masuk ke mana, ya. Jadi silakan pakai dataset yang nama filenya Federalist Paper, ya. Oke. Nah, apa contoh kasusnya itu dalam bab 12 buku Matthew Notes, ya. Jadi ada seorang ahli sejarah namanya Gillian, ya. Ya. Dia adalah seorang ahli sejarah, ya. Dia mengumpulkan tulisan-tulisan yang dipublikasikan di akhir tahun 1700-an, ya, abad ke-16, ya. Jadi ada paper-paper, ada surat-surat, ya, yang ditulis di akhir tahun 1700-an, ya. Nah, jadi tidak diketahui paper itu tulisan siapa, siapa pengarang dari paper tersebut, ya. Cuma ditulis Publius, ya, tidak diketahui siapa Publius itu. Jadi nggak dikenal. Namanya itu ya seseorang lah, kira-kira gitu. Nah, namun setelah seseorang yang namanya Alexander Hamilton meninggal tahun 1804, ya. Kemudian ada beberapa catatan-catatan yang ditemukan, ya. Ya. Ada catatan-catatan ditemukan, jadi ada catatan-catatan ditemukan bahwa pengarang dari paper-paper itu ada namanya Hamilton, ada namanya James Madison, ada namanya John Jay. Ya. Jadi ada 3 orang yang dikenal. Ada 3 orang yang dikenal. Beberapa bagian, ya, ada beberapa paper dikenal sebagai pengarangnya ada 3 orang ini. Ya. Pengarangnya ada 3 orang ini. Nah, karena sudah dikenali,
Bahwa nih ada paper tulisannya Hamilton, ada paper tulisannya James Madison, ada paper tulisannya John Jay. Nah, maka ketika ada paper lain yang tidak diketahui siapa pengarangnya, maka paper itu dicoba dilakukan clustering. Mengapa dilakukan clustering? Karena pada prinsipnya clustering itu adalah proses melakukan data mining dengan cara mengelompokkan data yang mirip. Maksudnya apa? Jadi tulisan Hamilton itu dikonversi menjadi pola tertentu. Tulisannya James Madison dikonversi jadi pola tertentu. Tulisannya John Jay juga dikonversi jadi pola tertentu. Maka ketika ada paper lain yang nggak jelas siapa pengarangnya, maka paper itu juga dikonversi. Kemudian datanya dihitung dengan teknik clustering. Apa itu teknik clustering? Teknik clustering adalah teknik di mana data akan dikumpulkan pada data yang mirip. Apa yang maksud mirip? Mirip adalah data yang jaraknya dekat. Sehingga ketika ada data yang tidak diketahui itu siapa pengarangnya, maka dia dicoba untuk diklaster. Jadi misalnya kita tahu ada paper, contoh kasus di sini adalah ada paper yang dikasih nomor, yaitu paper nomor 18. Dikatakan had no author name, tidak punya nama pengarangnya siapa. Tapi ketika dia di cluster, dia akan masuk dalam kelompok paper yang mana. Dia akan masuk ke cluster yang mirip dengan punya siapa. Sehingga bisa diduga secara kuat paper yang nggak ada nama itu adalah pengarangnya salah satu dari 3 orang ini. Apakah itu John Jay, apa itu James Madison, atau itu Hamilton. Nah, kira-kira demikian ininya. Business understanding-nya yang kemudian dilakukan proses data understanding Jadi si Gillian itu punya 6 dataset Dia punya data nomor 3 punya J, nomor 4 teks punya J, data nomor 5 juga punya J, data nomor 14 punya Madison, data dokumen 17 punya Hamilton. Nah, data nomor 18 tidak tahu punya siapa. Nah, tinggal nanti dia masuk ke kelompok yang siapa. Apakah masuk satu kelompok dengan punya J, ataukah punya Madison, atau punya Hamilton. Kira-kira begitu logika. Kamu coba dengan mengikuti pola seperti ini. Ini ada paper J nomor 3, paper 4 punya J juga, paper nomor 5 punya J, 14 Madison, 17 Hamilton, nah yang 18 ini tidak diketahui punya siapa. Nah ini di cluster. Ini di cluster. Nah, data proses dokumen, inilah di dalamnya ini, di dalam proses dokumen ini, di sini terjadi yang namanya ini tadi, yang mulai dari tokenize, stop word, transform, kemudian stamp. Transform, jadi sebenarnya ini boleh bolak-balik Boleh bolak-balik, ini juga bisa menjadi bahan penelitian Tapi tentunya penelitian anak informatika Kalau anak SI mungkin tidak terlalu penting. Karena bagi SI itu pemakaiannya, tapi kalau anak informatika misalnya tadi saya ngomong urutan pertama yaitu mengubah huruf besar jadi huruf kecil. Case folding.
kedua tokenizing, 3 stop word, 4 stemming. Tapi di sini ya, dokumen pertama di tokenize. Ya, setelah di tokenize, stop word removal. Habis stop word removal, baru transform case yang mengubah huruf besar jadi huruf kecil. Baru yang keempat stemming. Boleh nggak Pak duluan kita habis tokenize langsung stemming? Baru stop word removal. Atau transform case-nya taruh di depan sekali. Ya. Nah, tergantung ya, mana yang efektif. Ya. Nah, jadi sebenarnya boleh saja bolak-balik, tapi intinya bahwa keempat proses ini harus ada semua. Ya. Dan biasanya stemming itu paling akhir, biasanya. Ya. Stemming paling akhir. Karena stemming itu betul-betul tinggal kata yang berguna saja yang dilakukan stemming. Oke, nah jadi setelah dia jadi data, jadi sebenarnya kalau dia sudah keluar dari stemming ini, sudah jadi PFIDF, sudah nggak lagi teks, tapi sudah jadi angka. Nah, jadi kamu perhatikan, di sini, di proses dokumen, di modul proses dokumen, inputnya doc, semuanya doc, berarti inputnya dokumen. Tapi outputnya exa, X1 dan example, berarti sudah berupa data, berupa numerik. Makanya bisa masuk dalam modul clustering secara langsung. Karena sudah berupa angka di sini, sudah bisa dihitung jaraknya. Oke? Sehingga nanti begitu dicek, ya, tadi paper yang nomor 18, yang paper 6 ini, ternyata dia masuk di klaster 1. Masuk di klaster 1. Klaster 1 itu siapa? Ya. Ternyata itu adalah gabungan Hamilton sama Madison. Yang jelas dia tidak masuk kelompok yang punya J. Ya. Bisa sekian ya. Ini juga ada dalam buku Vijay Kotu ya. Bukunya juga sudah saya posting di e-learning di bab 9 ya. Studi kasus tentang keyword clustering ya. Ini kamu diminta untuk mendownload data langsung dari internet ya. Jadi RapidMiner itu bisa ngambil data connect langsung ke internet ya. Nah, bagaimana cara ngambil ke website detik.com contohnya sini ya, spotdetik.com ya, atau ngambil dari Detik Travel ya. Ini gunakan stopword bahasa Indonesia karena ini webnya web bahasa Indonesia. Maka data yang di-download pasti bahasa Indonesia, maka kita harus menggunakan stopword-nya bukan stopword dictionary yang bahasa Inggris yang ada dalam RapidMiner, tapi menggunakan stopword yang kita input. Jadi cara bacanya adalah ambil stopword tapi kosong dictionary, nanti di-linkkan ke folder tempat kita menyimpan file. Ya. Seperti ini ya. Kita read, ya, baca dari web, misalnya, ya. Atributnya tentunya perlu dipilih, mana yang mau dipakai, mana tidak, dan sebagainya. Ya. Nanti clustering. Begitu juga klasifikasi ya. Klasifikasi juga bisa, clustering bisa, ya. Nanti kita punya data, dokumen, kita ada klaster, klasternya diimplementasikan, ya. Masuk yang mana bisa dicoba semua. Ya. Ya, ini ambil dari web, ya. Jadi ambil dari web, panjang RapidMiner-nya juga connect ke internet, maka dia bisa akses ke website, ya. Tinggal alamat website mana itu bisa kita inputkan di parameternya ya. Ya, nanti datanya di tokenize. Setelah itu dipilih mana yang tidak dipakai, stopword removal. Ya, jika perlu difilter lagi, mau berapa kali difilter terserah.
dan terakhir adalah diubah huruf besar jadi huruf kecil. Ya. Tadi clustering ya. Sampai di sini mau ditanyakan? Selanjutnya juga selain cluster tentunya bisa diklasifikasi. Ya. Bedanya adalah kalau clustering tanpa ada panduan, tanpa ada guidance. Kalau klasifikasi bersifat supervised, ada guidance. Ya. Jadi text classifications. Ya. Jadi kita punya teks itu masuk dalam kategori misalnya negatif atau positif kalau itu hanya 2. Ya, tapi kita juga bisa bilang ada sebuah kalimat masuk kategori netral misalnya. Ya. Nah ini contoh implementasi klasifikasi teks ya, yang lebih spesifik disebut sebagai sentiment analysis. Ya. Sentiment analysis. Ya, misalnya kita pengen tahu pendapat orang tentang sekarang ini yang sedang ramai misalnya tentang IKN, Ibu Kota Nusantara. Misalnya. Apa pendapat orang? Coba kamu download komen-komen orang dari internet, dari internet apa dari sosial media ya. Nah, nanti orang ngoceh apa aja gitu. Nah, ocehannya itu ocehan positif atau ocehan negatif. Nah, itu sebenarnya klasifikasi sebetulnya ya. Karena kita kasih tahu ya, kita kasih panduan. Jadi dia bersifat supervised learning. Ciri-ciri kalimat positif itu begini, ciri-ciri kalimat negatif itu begini. Sehingga nanti kalau ada kalimat orang kita bisa katakan berapa banyak yang positif, berapa banyak yang negatif. Jadi kita punya dokumen from files, misalnya dokumennya sudah di-download datanya, sudah dalam bentuk dokumen, misalnya kita tinggal baca, ya, misalnya pendapat orang hasil survei, kita masukkan dalam dokumen teks, dokumen Word, Microsoft Word misalnya. Ya. Maka asalnya Word dikonversi menjadi Excel, jadi example, jadi data. Ya. Nah itu datanya dibuat pohon keputusan, decision tree, untuk menentukan dia positif apa negatif. Kita ajari, positif begini caranya, negatif arti begini. Tapi tentunya data itu dalam bentuk Word juga perlu kita konversi dulu lewat proses dokumen yang tadi. Sama, persis kayak tadi ya. Ada tokenizing, ya. Habis tokenizing, stop word removal, ya. Habis itu timing. Kalau seandainya masih ada huruf besar, huruf kecil, diganti dulu ya. Ada transformasi case folding dulu misalnya, baru stemming. Nanti output-nya adalah kita terapkan, kita apply model pada model hasil decision tree tadi. Maka nanti akan dapat hasilnya, jika perlu nanti ditambah evaluasi. Berapa banyak yang benar, berapa banyak yang salah, untuk mengetahui akurasinya. Ya, ini bisa dilakukan dengan text classification, dengan data yang juga sudah ada di dalam dataset yang diberikan oleh Pak Romi ya. Makanya saya bilang silakan di-download satu folder dataset yang ada di blog punya Pak Romi itu banyak latihan yang bisa kamu lakukan untuk data yang bisa kamu gunakan untuk latihan ya. Oke, bisa diikuti saja ya dari buku misalnya di buku Vijay Kotu ya, Predictive Analytics and Data Mining di bab 9, ikutin perintahnya seperti apa. Ya. Gunakan data untuk melakukan prediksi itu komen laki-laki atau komen perempuan. Nah, jadi kita bisa tahu nih. Jadi kalau ada kalimat orang, ya kita bisa memprediksikan gendernya. Nah, jadi gaya bicara wanita sama gaya bicara laki-laki itu bisa dipelajari. Ini namanya
klasifikasi juga sih. Pada akhirnya kita bilang, ini kalimat yang ngomongnya laki-laki atau perempuan gitu. Ini gunakan naive Bayes misalnya. Sebaliknya nanti juga coba kamu bisa terapkan selain naive Bayes, ganti algoritmanya dengan decision tree C4.5 misalnya. Kalau pakai neural network bagaimana? Mana yang lebih bagus? Secara kinerja, akurasinya mana yang paling bagus misalnya, ya. Nah, bisa dicoba ya. Jadi data seperti ini, datanya dibaca karena sudah ada dalam bentuk Excel. Ya, kamu ambil dari dataset yang punya Pak Romi, kemudian difilter datanya, ya mana yang dipakai, mana yang tidak. Kemudian data itu kita split secara manual, dibagi komposisinya berapa persen untuk training, berapa persen untuk testing. Ya. Nanti yang atas itu training ya, yang atas itu training data, ya. Tentunya ini masih dalam bentuk teks, ya. Data bentuk teks maka akan ada proses dokumen. Jadi di dalam proses dokumen ini lagi-lagi di situ ada tokenizing, ada stop word removal, dan ada stemming minimal. Ya. Ya. Di sini juga ya proses dokumen seperti itu. Apa yang dilakukan ya? Nanti keluarannya sini ekstra masuk ke klasifikasi pakai contohnya di sini naive Bayes. Output dari model naive Bayes-nya diterapkan pada data testing ya, di mana digabungkan model itu dengan apply model dan diukur akurasinya berapa. Performance-nya dalam bentuk akurasi. Ya, sehingga nanti kita akan bisa mengetahui kalau pakai naive Bayes misalnya akurasinya sekian persen. Kalau pakai C4.5 berapa persen dan sebagainya. Dan juga kamu bisa coba kalau tadi split data ada split automatic, sini di setting berapa persen, kamu bisa ganti dengan cross-fault validation. Ya. Nah, ini juga bisa dicoba. Ya, pengalaman, ya kalau yang sudah paham kemarin menggunakan klasifikasi biasa, nah sekarang terapkan kalau datanya adalah teks seperti apa. Ya. Prinsipnya sama saja kayak tadi. Ya. Data, di sini cross-fault validation-nya ada dalam sini, proses untuk decision tree-nya ada di dalam sini. Ya. Oke, itu saya pikir ya. Nah, ini bisa kamu coba ya. Kalau nanti kamu punya data seperti ini tadi, data yang dihasilkan, ya, model yang dihasilkan itu kamu save dengan perintah write model. Ya. Ini kamu save. Nanti di lain waktu dengan data yang berbeda kamu bisa gunakan read model. Ya, read model kamu gunakan untuk diterapkan. Ya. Ya. Ini serangkaian prosedur bagaimana kita menyusun model ketika kita melakukan text mining, melakukan sentiment analysis. Ya. Ya, tinggal dicoba aja ini. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Ini kesempatan terakhir, hari ini kuliah terakhir. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nggak ada? Halo? Ini tidur semua atau bagaimana nih? Tenang nganteng semua nih. Nggak ada, Pak. Hah? Belum ada, Pak. Udah, memang nggak ada. Ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi jangan lupa ya bahwa untuk melengkapi sistem penilaian, ya, untuk melengkapi sistem penilaian apa namanya ya akan saya buat juga kuis tapi soalnya belum siap ya. Oke, karena soalnya belum siap, saya akan
apa namanya? Ini kan hari Sabtu ya, jangan lupa tanggal 19 hari Sabtu antara jam 8 sampai jam 12 waktu untuk pengerjaannya ya. Setting waktunya. Tapi jika kamu sudah sudah masuk, pengerjaannya hanya 40 menit ya batas waktunya. Tolong diperhatikan ini untuk tambahan nilai ya. Nilai UTS dari saya itu adalah menulis paper ya. Yang mana itu wajib kamu posting di jurnal yang bebas kamu pilih ya. Silahkan cari jurnal mana yang mudah untuk di-posting ya, seperti formatnya sesuai permintaan dari jurnalnya. Oke. Sementara nilai UAS dari Pak Ali Bardadi ya. Jadi 40% nilai UAS dari Pak Ali, 35% nilai UTS dari saya, sementara untuk nilai tugas yang 25% itu nanti separuh dari saya, separuh dari Pak Ali ya. Nah, untuk nilai tugas itulah saya bikin kuis ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau gitu kita akhiri kuliah kita hari ini. Dan jangan lupa, tolong salah satu perwakilan dari kalian untuk menghubungi Pak Ali Bardadi, ya. Beritahu beliau mulai minggu depan sudah giliran beliau yang masuk, ya. Nah, jadi Senin depan dengan Pak Ali Bardadi, bukan dengan saya lagi. Oke, dengan demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.